Selamat pagi Bu Yenti, di sini saya Brigita Ayu, NIM 2018-010004 akan menjelaskan aspek tentang kehamilan dengan nyeri punggung trimester 3. Definisinya, kehamilan trimester 3 adalah periode kehamilan 3 bulan terakhir atau sepertiga masa bulan kehamilan terakhir. Trimester 3 merupakan periode kehamilan dari bulan ke-7 sampai dengan 9 bulan atau 28-40 minggu. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari atau 40 minggu 9 bulan 7 hari, dihitung dari hari pertama haid. Lanjut, di sini ada etiologinya. Etiologinya adanya peningkatan berat badan selama hamil yang memberikan lebih banyak tekanan pada otot punggung sehingga menyebabkan nyeri punggung pada ibu hamil. Kemudian tanda bahaya selama kehamilan. Tanda bahaya kehamilan itu yang pertama adanya perdarahan antepartum, yang kedua sakit kepala yang berat, yang ketiga penglihatan kabur, yang keempat bengkak di wajah dan jari-jari tangan. Selanjutnya keluar cairan per vagina, gerakan janin tidak terasa, dan nyeri perut yang hebat. Penata laksanaannya di sini ada antenatal care atau ANC. Di sini pengertiannya adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil sehingga mampu menghadapi persalinan masa nifas, persiapan pemberian ASI, dan kembalinya kesehatan reproduksi. Lalu ada jadwal pelaksanaan ANC. Kontak minimal 4 kali, dilakukan trimester 1 1 kali, trimester kedua 1 kali, dan trimester ketiga itu 2 kali. Kunjungan ulang yang dilakukan tiap 4 minggu sampai umur kehamilan 28 minggu, tiap 2 minggu sampai umur kehamilan 36 minggu, dan tiap minggu sampai persalinan. Kemudian pelayanan ANC dilakukan. Pelayanan ANC dalam melakukan antenatal, tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai seperti yang pertama timbang berat badan, yang kedua ukur lingkar lengan atas, yang ketiga ukur tekanan darah, yang keempat ukur tinggi fundus utari, yang kelima hitung denyut jantung janin. Detak jantung janin normal antara 120 sampai 160 kali per menit. Lalu yang keenam, tentukan presentasi janin. Yang ketujuh, beri imunisasi tetanus toksoid. Yang ke-8, berikan tablet tambah darah. Yang ke-9, periksa laboratorium. Yang ke-10, pemeriksaan kadar hemoglobin. Kemudian hasil pengkajian dari kasus yang saya dapat. Di sini pasien mengungkapkan mengeluh nyeri di bagian punggungnya sehingga seperti tertempa beban atau tertusuk-tusuk, nyeri punggung karena faktor kehamilan. Pasien mengungkapkan berat beraktivitas dan sulit tidur, dan pasien tampak lordosis. Kemudian analisa datanya di sini saya dapatkan DO-nya saat dikaji. TFU pasien 32 cm, letak kepala punggung kanan, kepala sudah masuk PAP. Kemudian DS-nya, ibu mengungkapkan nyeri yang dirasakan sangat mengganggu sehingga ibu enggan untuk melakukan aktivitas dan juga membuat ibu tidak bisa tidur. Ibu tampak lordosis. Ibu juga mengungkapkan tidak tahu tentang tanda bahaya kehamilan dan juga tanda-tanda persalinan. Karena ini pertama kali ibu pemeriksaan diri ke poli. Kemudian diagnosa keperawatan yang muncul pada kasus gangguan rasa nyaman. Gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gangguan adaptasi kehamilan yang dibuktikan dengan pasien mengungkapkan mengeluh sulit tidur dan enggan untuk melakukan aktivitas karena nyeri di bagian punggungnya. Pasien tampak gelisah. TFU-nya 36 minggu. Letak kepala punggung kanan, kepala sudah masuk PAP. Kemudian luarannya dan kriteria hasilnya.
Setelah dilakukan tindakan 3 kali 24 jam, maka status kenyamanan meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, keluhan tidak nyaman menurun. Yang kedua, gelisah menurun. Yang ketiga, keluhan sulit tidur menurun. Lalu selanjutnya intervensi dan hasil evaluasinya. Pada pukul 7 S-nya, pasien mengungkapkan keluhan tidak nyaman, gelisah, dan keluhan sulit tidur menurun. O-nya di sini tidak ada. A-nya masalah teratasi. P-nya intervensi 1, 2, 3, 4, 5, dan 12 itu dilanjutkan, dan intervensi 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 itu dihentikan. I sama E-nya itu tidak ada. Sekian penjelasan dari ASCAP saya, lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.